selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 751. Kenshin yang bicara. Dengan CEO Lamborghini secara langsung dari Italia, membuat Evita temannya Rena pingsan jadinya. Evita, kamu kenapa Evita? Apa kamu sakit Evita? Rena pun sama memanggilnya pula. Dan dokter di situ pun melihatnya, memeriksa Evita. Kemudian dokter bicara, "Oh ini Mbak, ini hanya pingsan saja. Coba diberi sedikit air ke mukanya." Evita pun lalu tersadar, dirinya baru pingsan. Dan Kenshin bicara pada Rena, "Oh ya Mbak Rena, tanda tangan di sini ya. Ini aplikasi yang baru dikirimkan. Sekalian posisi namanya dipilih pula, biar cepat diprosesnya." Si Rena menjawabnya, "Mas Kenshin, kok membelikan aku si mobil Lamborghini yang ini? Pasti ini mahal harganya, jauh lebih mahal dari milikku. Aku nggak bisa membalasnya nanti." Kenshin menjawabnya, "Mbak Rena nggak usah bicara begitu. Memang aku minta balasan apa ya?" Iwan pun lalu berkata, "Iya Mbak Rena, aku saja juga sama. Diberi hadiah Kenshin Lamborghini pula, malah jarang memakainya. Karena nggak mampu beli bahan bakarnya. Terlebih kalau dilihat orang nanti aku dikatain cleaning service punya mobil Lamborghini. Pasti hasil korupsi. Makanya aku taruh aja di desa, di depan rumah emakku." Hahaha, Iwan tertawa bercanda. Helenia dan Evita, teman-temannya Rena yang di situ, mendengarkan semua. Cleaning service yang satu ini, yang bernama Iwan ini, ternyata punya Lamborghini pula. Evita pun syok dirinya. Kaget-kaget lagi dibuatnya. Cleaning service pun punya mobil mewah, yang belikan cowoknya Rena, yang ternyata orang kaya. Evita bicara dalam hatinya, ternyata Rena seleranya masih sama seperti dikenalnya. Tapi rasanya ini, cowoknya Rena yang paling kaya sekali. Tapi kok dia kerjanya cleaning service? Evita kebingungan jadinya. Teman-teman lainnya pun demikian pula. Terheran-heran semua. Belum tahu jawabnya. Kemudian Ibu Erni, manajer rumah sakit itu, bertanya pada Kenshin, "Oh ya Mas Himu, ini siapa ya memangnya? Apa Mas Himu pekerja baru di sini? Apa cleaning service di tempat ini? Tapi Mas Himu ini kok bisa beli mobil yang mahal? Dikenal Pak Tanaka, dipanggil hormat oleh bos Lamborghini. Jadi ibu rasa Mas Himu bukan seperti yang kita kira. Bukan pekerja cleaning service rumah sakit ini. Dan baju yang dipakai Mas Himu ini adalah baju cosplay ya, alias baju model cleaning service. Apa benar itu?" Ibu Erni, manajer rumah sakit itu, bertanya begitu. Evita dan teman-temannya langsung mengerti. Ternyata cowoknya Rena ini hanya pakai seragam cosplay dirinya, hanya menyamar tak kerja cleaning service beneran. Ternyata begitu ceritanya. Tapi Kenshin menjawabnya, "Oh ini Ibu manajer, saya memang kerja cleaning service, tapi bukan pekerja baru di sini." Si Rena pun ikut bicara, mengiyakan apa kata Kenshin, menjelaskan kalau Kenshin memang kerjanya cleaning service. Begitu pula Niken, serta mama dan papanya Rena pun juga berkata, mengatakan itu benar adanya. Ibu Erni, manajer rumah sakit itu, serta para dokter di situ, dibuat kebingungan lagi jadinya. Sangat-sangat tak mengerti mereka. Tak masuk akal sekali. Ada pemuda kaya yang kerjanya cleaning service. Sementara itu, Patmo rupanya mendapat kabar dari teman-temannya. Patmo. Ternyata nama Kenshin itu adalah Himu Patmo, yang tadi ke sini. Dia itu laki-laki yang disebut pasien wanita cantik itu. Dan dia orang kaya Patmo. Bukan pekerja baru di sini. Bukan cleaning service pula Patmo. Tapi dia calon suaminya wanita cantik yang sakit itu. Sedang menyamar menjenguk calon istrinya. Waduh, benar-benar heboh berita di ruang cleaning service. Sampai mereka salah persepsi, salah mengira dan menyangka si Rena dikata calon istrinya Kenshin. Patmo dan teman-temannya pun kaget semua. Hingga Patmo tak berani kembali lagi
ke tempat kamar rawatnya Rena. Karena tadi sempat menyuruh Kenshin. Kemudian, setelah itu, si Rena diberitahu mamanya, Rena tantemu telepon dari Amerika. Ini kamu bicara sebentar. Rena pun menerimanya, sambungan video call secara langsung. Dan Rena lalu disapa tantenya. Tantenya itu bicara, aduh Rena keponakan tante yang paling cantik ini. Rupanya tak jadi dirawat di Amerika. Padahal tante udah persiapkan semuanya. Tapi ternyata syukurlah kamu sudah sembuh seketika. Sudah bisa makan dan berdiri. Sudah bisa bicara dan menerima telepon pula. Karena ada Mas Kenshin ya katanya. Keponakan tante bisa sembuh tiba-tiba. Yang bicara ini adalah tantenya Rena, yang bernama Tante Farah. Adiknya mamanya Rena, yang punya suami seorang pengusaha. Yang pernah minta bantuan Kenshin agar menyamar kerja di tempatnya. Dan Tante Farah itu bilang ke Rena, oh ya Rena mana Mas Kenshin tante mau bicara. Si Rena pun memegang handphonenya, dan menunjukkan pada Kenshin. Tante Farah pun menyapa, halo Mas Kenshin tante terima kasih ya. Karena si Rena sudah baikan. Sebab Mas Kenshin yang menjenguknya. Kenshin menjawabnya, sama-sama Tante Farah. Saya juga senang melihat Mbak Rena baik kembali. Senang pula bisa bicara dengan Tante Farah lagi. Tantenya Rena pun lalu berkata, oh ya Mas Kenshin kapan-kapan mampir ya sama Rena. Di rumah tante di Amerika ini. Tante dan Om akan senang kedatangan tamu seperti Mas Kenshin ini. Sudah kaya tapi sederhana. Oh ya dulu tante nggak mengira loh. Kalau Mas Kenshin itu kerjanya cleaning service. Ternyata sampai sekarang ya rupanya. Itu Mas Kenshin pakai baju cleaning service. Tantenya Rena tersenyum. Kenshin menjawabnya, iya Tante Farah saya masih kerja seperti yang lama. Dan tantenya Rena pun berkata lagi, kalau gitu jangan lupa ya mampir di Amerika ya Mas Kenshinnya. Ajak temannya juga nggak mengapa. Waduh nggak kurang jauh apa bilangnya. Menyuruh Kenshin mampir di sana. Bisik hati Iwan di benaknya. Sedang Kenshin menjawabnya, baik Tante Farah nanti kalau ada kesempatan. Saya pasti mampir bersama Mbak Rena. Tante Farah pun tersenyum. Begitu juga dengan Rena. Kemudian mamanya Rena bicara. Oh ya Rena ini makanannya sudah datang. Kamu makan ya sekarang. Sebab sudah hampir 5 hari. Kamu belum makan apa-apa. Rena menjawabnya. Nggak bisa ma Rena malas makan saat ini. Nanti aja ma kalau di rumah. Rena akan makan di sana. Ibu Erni manajer rumah sakit itu pun bicara. Jangan begitu Mbak Rena. Mbak Rena harus makan buburnya segera saat ini juga. Karena sekarang kesempatan terbaiknya. Sebab saya khawatir nanti Mbak Rena turun lagi kesehatannya. Bisa-bisa darurat lagi kondisinya. Niken pun berkata. Iya Rena baiknya kamu makan saat ini. Kita nggak tahu ke depannya Rena. Mama dan papanya Rena juga sama. Meminta Rena seperti itu. Termasuk juga Evita dan teman-temannya Rena yang lain. Evita itu bilang. Makan ya Rena, aku suapin ini. Si Rena pun menjawabnya. Masih sama seperti sebelumnya, tak mau makan dirinya. Hingga tantenya Rena yang di situ bilang, makan Rena. Apa kamu mau disuapin Mas Kenshin ini? Kenshin kaget jadinya. Semuanya pun juga begitu. Lalu Kenshin berkata, iya Mbak Rena buburnya entar dingin. Ini Mbak Rena makan saja buburnya. Tapi Rena masih terdiam. Kemudian Niken nekat bicara, oh ya maaf Tuan Muda. Barangkali Tuan Muda mau membantu Rena ini makan. Pasti Rena akan mau makan dirinya. Waduh Niken bicaranya benar-benar nekat sekali. Meminta Kenshin agar menyuapi Rena. Kenshin dan Rena kaget jadinya. Evita dan teman-teman lainnya pun sama. Dan apakah Kenshin akan melakukannya? Menyuapi makan si Rena. Seperti Kaori istrinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya